Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 yang berjudul Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Lina Malahati, calon guru penggerak angkatan 11 yang mengajar di SMP Negeri 4 Cipendei. Salam dan bahagia. Siapa sih yang tidak mengenal sosok Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta dengan nama asli Suwardi Suryaningrat dan mendirikan perguruan taman siswa pada zaman kolonial. Atas jasa-jasanya di bidang pendidikan, Ki Hajar Dewantara dianugerahi gelar Bapak Pendidikan Indonesia. Pemikiran-pemikirannya dijadikan pegangan oleh para guru hingga saat ini. Salah satunya adalah semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tut Wuri Handayani. Dalam video ini akan dijelaskan 4 garis besar. Yang pertama, sekilas tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang ketiga, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Dan yang keempat, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekilas tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara akan dijelaskan dalam 5 garis besar. Yang pertama, apa itu pendidikan? Yang kedua, tujuan pendidikan. Ketiga, mengapa pendidikan penting? Yang keempat, kodrat anak-anak. Dan yang kelima, pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Apa itu pendidikan? Ada 3 pengertian dari pendidikan. Yang pertama, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Yang kedua, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang ketiga, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Selanjutnya, tentang tujuan pendidikan. Ada 2 tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi dia mengandalkan kemampuan diri sendiri. Dan yang kedua, tujuan pendidikan adalah menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan diri dan orang lain, atau merdeka batin, menjadi lebih mandiri atau merdeka lahir, memperkuat diri atau kodrat yang dimiliki, dan menjadi cakap mengatur hidup tanpa terperintah oleh orang lain. Berikutnya, mengapa pendidikan itu penting? Meskipun pendidikan hanya tuntunan yang sifatnya tidak memaksa, pendidikan itu perlu atau penting. Berikut alasannya. Yang pertama, anak yang tidak baik dasarnya perlu mendapatkan tuntunan yang mengarahkan mereka menjadi baik budi pekertinya. Anak yang dasarnya tidak baik dan tidak mendapatkan tuntunan pendidikan tentu saja akan dengan mudah menjadi jahat. Yang kedua, anak yang sudah baik dasarnya juga masih memerlukan tuntunan. Selain mendapatkan kecerdasan yang lebih tinggi dan luas, dengan pendidikan, anak ini akan dapat terlepas dari segala pengaruh buruk. Tidak sedikit anak yang dasarnya baik, tetapi karena pengaruh buruk, kemudian menjadi orang jahat.
Apa saja kodrat anak-anak? Sebenarnya, anak-anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak-anak adalah kertas yang sudah ada tulisan samar-samar. Tulisan tersebut adalah laku yang perlu ditebalkan oleh guru. Anak-anak itu merdeka secara lahir bebas dan secara batin mandiri. Dan bermain sebenarnya adalah kodrat anak-anak. Pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Kodrat alam berhubungan dengan tempat masyarakat itu berada. Misalnya, anak-anak yang tinggal di daerah pantai tentu saja berbeda dengan anak-anak yang tinggal di daerah pegunungan. Kebutuhan mereka akan pendidikan juga berbeda. Kodrat zaman berhubungan dengan waktu masyarakat itu berada. Walaupun alam dan tempatnya sama, waktunya dapat berbeda. Misalnya, pendidikan anak-anak di Pulau Jawa pada abad 21 tentu saja harus dibedakan dengan pendidikan anak-anak di Pulau Jawa pada tahun 90-an. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya lebih sering menggunakan metode ceramah dengan pendekatan teacher-centered. Kemudian, sumber belajar yang saya gunakan hanyalah buku paket yang disediakan di perpustakaan dan jarang menggunakan teknologi informasi. Berikutnya, anak-anak lebih banyak mengerjakan tugas individu daripada diskusi kelompok. Kemudian, saya hanya fokus mengejar target materi tanpa memperhatikan kemampuan murid dan karakter mereka yang beragam. Beberapa murid merasa pembelajaran bahasa Inggris sulit karena bukan bahasa asli mereka. Kemudian, sebelumnya juga saya tidak memahami karakter dan potensi masing-masing murid. Lalu, saya terkesan memaksa anak untuk menghafal kosakata dalam waktu yang singkat. Dan seringkali saya merasa gagal dan mengeluh karena nilai kognitif anak di bawah kriteria ketuntasan minimal. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menjadi paham bahwa yang saya lakukan selama ini salah dan tidak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seharusnya saya menggunakan metode yang lebih menyenangkan dan melakukan student-centered teaching and learning. Kemudian, seharusnya anak-anak dijadikan subjek pembelajaran di kelas dan lebih aktif berdiskusi, mengemukakan pendapat, berekspresi, dan berkreasi. Dan pembelajaran seharusnya bersifat menyeluruh, yakni meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Kemudian, seharusnya sebagai guru, saya menjadi fasilitator atau pamong yang tugasnya menuntun murid bertumbuh dan menemukan kodratnya. Lalu, saya tidak seharusnya memaksa murid yang tidak dapat mengerjakan sesuatu karena kemampuan satu murid dengan yang lain berbeda. Dan yang terakhir, saya harus lebih sabar dalam menghadapi murid dan mengenali karakter dan potensi mereka. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Setelah ini, saya akan menyusun pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi murid yang berbasis student-centered learning. Yang kedua, saya akan mengadakan kegiatan pembelajaran menggunakan internet-based game yang mampu mengaktifkan murid sehingga mereka merasa senang dan berpikir bahasa Inggris itu tidak sulit. Yang ketiga, saya akan menuntun murid dan mengenali karakter dan potensi mereka, memaklumi bahwa ada murid yang lambat belajar ataupun cepat belajar, dan memahami gaya belajar murid yang beragam.
Dan yang keempat, saya akan menerapkan pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman, yakni pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Wah, ternyata pemikiran Ki Hajar Dewantara mengakomodir pendidikan di Indonesia dari zaman ke zaman ya, dan dapat dijadikan pegangan dalam menuntun murid. Semoga pemikiran Ki Hajar Dewantara menginspirasi dan mengilhami guru-guru hebat semua. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.